Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kuliah kita Hadis Ahkam 2 di semester 5 ini. Sekali lagi kita bisa lanjutkan kuliah Hadis Ahkam di semester 2 ini. Mudah-mudahan ada keberkahan dan kemanfaatan ilmu dalam interaksi Amin. kita hari ini, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dan meridhai setiap Amin. asa dan Amin. upaya yang kita lakukan apapun bentuknya. Tadi kita sudah Amin. menyinggung banyak ya tentang hakikat harta ya. Kesimpulannya Iya, Pak. tentang hakikat harta, kita tetap harus kerja keras agar kita menjadi orang kaya raya ya. Mas Iya. Mas Rijal, kita harus bekerja keras agar menjadi orang yang kaya raya. Setelah menjadi orang yang kaya raya, kita bisa berbagi dan bersedekah agar kita hidup tidak bergantung pada hutang piutang. Sekali Utang. lagi, Pinjol. agar kita hidup tidak bergantung pada hutang piutang. Kenapa? Hutang itu adalah harus dilunasi. Sekali lagi, hutang itu harus dilunasi apapun bentuknya dan bagaimanapun kondisinya. Karena hari ini, sekali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai hutang piutang itu. Hari ini kita akan membahas hutang piutang itu karena hutang itu adalah wajib dilu wajib apa? Dilunasi. Harus dilunasi. Bahkan satu ketika ada sahabat meninggal, Rasulullah tidak mau nyolati. Sekali lagi, ada sahabat meninggal, Rasulullah tidak mau nyolati. Karena Allah tidak menerima orang meninggal itu yang masih punya hutang piutang, Utang piutang. yang masih punya hutang piutang. Karena itu ini saya saya bahwa tentang hutang piutang itu penting. Ini yang perlu di kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Saya share. Sekalian tolong Pak Pardi dihubungi ya. Iya, Pak. Sudah tak Enggak kirim di masuk grup. lagi Pak Pardi. Pak Amir masuk tadi ini. Iya, Pak. Pak Amir masuk. Bangkit Kita masih di simpan kamar mandi katanya. ya. Kita di CPMK ke-12 yaitu hadis tentang larangan menunda-nunda pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo dan lakukan pembayaran dengan lebih baik. Maka sesungguhnya ini Wah. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Yusuf, ahbarana Malik, an Abi Zinad, an Araj, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, matlul ghani zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang adalah zalim. Fa idza ahadukum, apabila diikuti salah satu dengan kamu alamalin faliyat atas apa pemindahan dari apa yang dipindahkan oleh orang kaya, maka hendaklah dia mengikuti. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya menunda pembayaran hutang piutang, lagi menunda pembayaran hutang piutang itu adalah sebuah kezaliman. Dan agar kita tidak dianggap zalim, maka hal apa yang perlu kita lakukan? Maka sungguh dalam riwayat yang lain sesungguhnya masih ingat hadis yang menyatakan bahwa tatkala kita sudah berniat beriktikad baik untuk melakukan sebaik-baik tanggungan kita,
maka sungguh Allah akan memberkahi dari apa yang Allah berikan buat kita. Sekali lagi, Allah akan memberkahi dari apa yang kita lakukan. Dan ini saya share screen. Sekali lagi saya share screen. Saya share screen ya. Ini ada 7 hadis tentang apa yang kita bahas. Sekali lagi, ada 7 hadis tentang apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Allah akan membantu dan berniat melunasi hutangnya. Sekali lagi, Allah akan membantu dan berniat memberikan keberkahan buat orang-orang yang berniat untuk melunasi hutangnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man ahadun amwalan nas, barang siapa yang berhutang atau mengambil harta orang lain, yuridu ada aha, kemudian dia bermaksud ingin betul-betul ingin membayarnya, ada hallahu anhu, maka Allah akan membantu untuk memudahkan agar dia dapat melunasi hutang-hutangnya. Artinya, jika kita sedang posisi terjepit betul, tidak ada yang dipilih kecuali hutang. Sekali lagi, tidak ada yang dipilih kecuali hutang. Dan di hati kita, ya Allah, aku ini hutang karena aku ini butuh. Ya Allah, walaupun aku hutang, aku akan betul-betul berniat untuk melunasi hutang itu. Maka ini sesuai dengan janji Rasulullah, Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang itu. Dan waman ahaduha, dan barang siapa yang mengambilnya atau berhutang, yuridu itlaqoha, dia menginginkan, ingin merusaknya, ingin ngemplang, maka atlaqahullahu azza wa jalla, maka Allah akan merusaknya. Allah akan mencabut keberkahan rizkinya. Allah akan mengambil kemanfaatan rizkinya itu. Sehingga dia tidak pernah tenang dengan hutang yang ia tangguh. Karena itu, Mas Rijal, walaupun Rasulullah itu berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku jadi orang miskin, wa mitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wa syurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang-orang miskin yaumal kiamat, pada hari kiamat. Tapi doa itu adalah hari kiamat. Saat kita meninggal. Saat kita meninggal berarti sudah tidak ada tanggungan apapun ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada orang tua yang betul-betul ketika meninggalkan dunia ini tidak ada banyak pertanyaan. Sekali lagi, ketika meninggal dunia ini tidak banyak pertanyaan, maka orang tua langsung menghibahkan, ini nak ya, rumah ini, tanah ini berserta rumahnya untuk kamu, untuk anakku yang menemani bapak sampai meninggal, yang menemani ibu sampai meninggal. Terus anak ini, loh bagaimana untuk kakak dan adik? Untuk kakak yang tidak menemani bapak, adik bapak kasih yang itu. Untuk adik, bapak kasih yang itu. Sehingga bapak ketika meninggal sudah tidak bawa apa-apa. Tapi ingat, tetap berusaha menjadi orang kaya. Tapi kaya dengan harta yang halal dan thayyibah. Cara memperolehnya juga halal dan thayyibah. Supaya apa? Tidak terhimpit dengan himpitan hutang. Usaha yang benar, maka dengan usaha itu akan dapat hasil yang benar. Dan sungguh dosa orang yang punya hutang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Sekali lagi, dosa orang yang punya hutang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Meskipun dia mati syahid. Betapa beratnya dosa orang yang lalai akan hutangnya. Meskipun ia meninggal dalam keadaan syahid, maka dosa hutang tidak akan terampuni
sesuai dengan apa yang diancamkan oleh Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fitain walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Dalam urusan hutang, walladhi nafsu Muhammad biyadih. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Jadi Rasulullah, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Apa maknanya? Demi zat yang telah menciptakan Muhammad, demi zat yang telah mematikan Muhammad, demi zat yang telah menghidupkan Muhammad, demi zat yang telah memegang jiwanya Muhammad. Sumpahnya Rasulullah itu sampai sebegitu. Demi zat yang telah menggenggam jiwa Muhammad, berarti zat yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi ruh dan jiwa. Anna rojulan, bahwasanya seandainya ada seorang laki-laki kutila fisabilillah, yang meninggal terbunuh di jalan Allah, summa asya, kemudian dia hidup kembali, summa kutila fisabilillah, yang kedua, kemudian dia terbunuh di jalan Allah, summa asa, hidup yang kedua kali, summa kutila, meninggal yang ketiga, fisabilillah, di jalan Allah, summa asa, kemudian dia hidup untuk yang ketiga kali, namun wa alaiha dainun, dia menanggung hutang. Sekali lagi, dia menanggung hutang. Mada kholal jannata, dia tidak akan masuk surga hatta yak dia dainahu, hingga dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Ingat, Mbak Arum, Mas Rizal hidup 2 kali, meninggal 3 kali berperang, itu pun dia tidak akan masuk surga saat dia menanggung hutang sebelum dia dapat melunasi hutang-hutangnya. Maka benar jika kemudian ketika ada orang meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong disaksikan Bu ya, Bapak ya, hadirin hadirat ya, orang ini orang baik atau jelek. Sekali lagi, orang ini baik atau jelek, jelek atau baik, baik apa jelek, jelek apa baik. Kesaksian ini penting. Masih dilanjutkan Bapak-bapak, barangkali mayit ini punya hutang piutang, barangkali jenazah punya sangkut pautnya yang ada hubungannya dengan hakul adami, yang ada hubungan tanggungan hutang piutang yang ada hubungannya dengan hakul adami. Bila harta itu sedikit dan tidak berarti, tolong nggih diikhlaskan, tolong nggih diikhlaskan. Bila panjenengan tidak ikhlas, maka saya ingin tahu siapa yang akan menanggung beban utang ini. Sebelum tidak ada yang nanggung, jangan berangkatkan. Karena Rasulullah juga pernah tidak memberangkatkan jenazah, tidak mau menyolati, tidak mau menguburkan sampai orang itu ada yang menanggungnya, sampai orang itu ada yang menanggungnya. Dan itulah yang kemudian bagian hal yang tak terpisahkan dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Bahwa berat betul orang yang punya tanggungan hutang itu. Karena itu, Mas Rizal, Mas Bangkit, Mbak Arum, jadikanlah nama kalian yang harum, menjadi seorang laki-laki yang bangkit ya. Mas ya, Amin. Mbak Arum, jadilah kalian yang harum. Mas Rizal, jadilah kalian seorang laki-laki yang harum, harum budi pekertinya, dan bangkit semangatnya untuk menjadi orang kaya. Bangkit semangatnya untuk menjadi orang kaya. Kuliah kaosan nih loh. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut. Dan inilah yang kemudian tidak masuk surga. Dan itu yang kedua, yang ketiga, hadis tentang Orang hutang, hutang bahwa tak seorang yang mendapat berhutang ridho akan Allah. mendapat ridha Allah. Hal itu tercermin dari sikap Rasulullah ketika sahabat meminta seorang jenazah disolatkan.
Namun Rasulullah menolak, wis salatono dhewe. Wis salatono dhewe. Dan Rasulullah menolak itu, mengetahui ia memiliki hutang dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasinya, tidak punya warisan untuk melunasi. Namun Ali bin Abi Thalib maju menyela, biar aku, biar aku yang melunasi hutangnya. Maka mendengar hal itu, Rasulullah baru berkenan maju dan baru mensolati jenazah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat, orang yang berhutang kebaikannya akan diambil oleh orang yang menghutangi. Misalkan Mas Rizal hutang sama Mbak Arum. Selama Mas Rizal belum melunasi hutangnya, maka kebaikan Mas Rizal itu akan diambil. Apalagi kalau Mas Rizal ini sudah meninggal, maka itu nanti akan diambil. Dan beruntunglah orang yang mau meminjami, karena selama belum mampu terlunasi hutang itu, maka Allah akan memberikan pahala sedekah sebesar uang yang dipinjamkan atau barang yang dipinjamkan itu. Nah, inilah yang kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, menit dani dainan, siapa saja yang berhutang, fawawayanwi, seraya dia berniat, ayu addiyahu, untuk berniat melunasinya, adallahu anhu, maka Allah akan membantu, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut yaumal kiamat, pada hari kiamat. Wa mistadana dainan, dan barang siapa yang berhutang, wawalayanwi, sementara dia tidak berniat ayu adiyahu, untuk melunasinya, famata, maka matilah dia. Qala Allah azza wa jalla yaumal kiamah, maka pada hari kiamat Allah berfirman, dzanantu anni la akhudhu li abdi haqqahu. Aku mengira bahwa aku tidak akan mengambil haknya untuk hambaku ini. Fayukhadhu, maka diambilkanlah min hasanatihi, dari kebaikannya. Fayuj'alu fi hasanati akhir, dan kemudian dijadikan kebaikan buat yang lain. Jadi orang yang hutang kebaikannya diambil, dan kebaikan itu diberikan kepada orang yang menghutang, memberi hutang. Fa'ilam yakun lahu hasanatun, jikalau sudah habis, sudah tidak ada amal kebaikannya, ukhidha min sayiatin, maka dijadikan sebagai dosanya, fajuilat, maka dijadikanlah itu sebagai dilimpahkan kepada orang yang punya hutang itu. Maka inilah yang kemudian yang kita bahas tadi, itulah yang kemudian akan menjadi bagian bahwa sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya orang yang punya hutang piutang, sekali lagi, punya sangkut paut hutang piutang, maka sungguh dia akan menjadi orang yang merana nanti di akhirat kelak. Dan bukan hanya itu loh ya, sekali lagi, bukan hanya itu loh ya. Yang kelima, pahala besar bagi orang yang menghutanginya. Jadilah orang kaya yang dermawan, yang kordon hasanan, yang menanggung hutang saudaranya. Kordon hasanan. Jadilah orang kaya yang dermawan, yang menyantuni orang miskin, yang menanggung hutang piutang orang miskin, dan disitulah yang kemudian setiap sebelum dibayarkan hutangnya, maka setiap hari ia dapat pahala sedekah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man andara mu'siran, man andara mu'siran, siapa yang menangguhkan mu'siran, orang yang kesulitan membayar hutang, falahu, maka bagi orang yang menanggung orang yang kesulitan bayar hutang, bikulli yaumin, setiap harinya, sodakotun, sedekah. Qabla ayyahilla dainan, sebelum dia, orang yang hutang itu,
mampu melunasi hutang piutangnya. Faidah halat dainu, dan apabila dia sudah mampu melunasi hutangnya, fa'anzuro yang telah jatuh tempo, falahu likul yaumin mithlaini, maka setiap harinya dinilai 2 kali lipat sedekah. Jadi kalau ada orang yang sudah jatuh tempo, misalkan loh ya, tapi saya tetap doakan mahasiswa saya ini orang kaya semua. Misalkan Mas Bangkit hutang sama Mbak Arum, janjinya tanggal 12 Desember hari ini. Tapi ternyata Mas Bangkit ini belum punya uang karena setiap keluar aplikasinya enggak nyangkut-nyangkut sampai baru bisa melunasi tanggal 25 karena pas ada hari raya itu. Maka antara tanggal 12 sampai tanggal 25 itu Mbak Arum mendapatkan pahala sedekah berlipat dari apa yang dihutangkan itu. Maka ini di satu sisi orang yang punya hutang selalu bersemangat untuk melunasi hutangnya, sisi yang lain orang yang menghutangkan betul-betul lapang. Tapi ada ancaman yang lain. Jikalau ternyata dia hutang, uang itu sudah ada, tapi tetap ditangguhkan, dosa besar loh ya. Katakanlah dia hutang, uang itu sudah di tangan, tapi tidak segera dibayarkan, dosa besar itu. Dosa besar bagi orang yang menunda-nunda pembayaran itu. Dan kan hanya itu saja pahala bagi yang melunasi hutang orang lain. Laisa min abdi muslimin yakti min akhihi dainahu illa fakkallahu rohanatu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba muslim yang melunasi hutang saudaranya kecuali Allah akan melepaskan tanggungannya pada hari kiamat kelak. Dan bukan hanya itu aja, dihitung sedekah setiap harinya bagi pemberi hutang sebelum hutangnya dibayarkan. Man anzar muksiron yang sudah kita bahas tadi. Maka dengan demikian, maka sungguh pahala besar menanti, kebaikan besar akan menanti dari apa yang kita lakukan. Dari ini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Mas Bangkit, Mas Rizal, Mbak Arum, Mas Hambali, ada yang ditanyakan? Silahkan. Mas Rizal, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Ya? Ada yang ditanyakan? Saya kira itu ya. Ini, halo, Mas Rizal, Mas Bangkit, Mbak Arum. Ini ya, sudah ya. Biar ini. Pak Amir udah datang ya? Mas Bangkit? Mas Bangkit? Mas Rizal? Udah. Saya kira cukup sekian. Walau minkum. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.